Dewi Persik ke pihak kepolisian karena dia melakukan tindak kurang menyenangkan. Apa? Kemarin dia bilang dia suka sayang sama aku, sekarang dia berpaling. Itu kan tidak menyenangkan buat aku. Ya. Kalau aku ngomong secara pribadi, polisi pasti paham. Kecuali aku keluar di sosmed, gua nggak suka Rian Ibram. Nah. Tapi kan kamu selalu ngeliatin, kemarin kamu perhatian sama aku, sekarang perhatian kamu. Tapi minimal nggak apa-apa lah, laporan ke polisi mau diterima atau enggak kan polisi kan udah pinter dan paham. Dan kamunya kan lumayan masuk TV. Aku mah nggak begitu orangnya, aku mah tiap hari juga di TV. Tapi ya Sobat Ambiar hati-hati zaman sekarang itu. Hari gini tuh ya banyak banget yang nyebar berita hoax segala macem. Jangan lupa ada undang-undang ITE, kita mau ingetin. Ini bisa terjadi kepada siapapun. Kita sekarang megang handphone, terus kita sebar ke siapa aja. WhatsApp keluarga misalnya, padahal beritanya nggak bener. Itu bisa kena loh kalau kita forward, kalau kita teruskan pesan itu. Iya, jangan membuat skenario sendiri lah, itu tidak boleh. Kan banyak sekarang tuh media-media yang tidak bertanggung jawab atau media-media gosip memberikan narasi sendiri. Nah, termasuk bintang tamu kita yang pertama, dia kasihan banget, masa dia di fitness di media sosial. Kalau ngomong fitnah, aku mau jadi nyanyi dulu. Al fitnah tu minal qatl ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kita hadirkan di pagi-pagi Ambiar bintang tamu yang pertama. Kabarnya dia ini difitnah di media sosial sampai merugikan ke pekerjaannya. Ini dia Jonathan Fritzy. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi Jong, welcome back. Let's go. Apa sini? Jong. Ijong ini dari episode pertama sampai sekarang ada kalian 10 kali ya. Tapi itu berkat kalian loh. Kakak makasih udah pakai baju basecamp military lagi. Lu baca gak? Tapi Ijong tuh datang ke sini tuh, kita tuh sebenarnya menunggu satu hal, tau gak Jong? Apa tuh? Menunggu kabar bahagia. Oh iya, pasti. Karena setiap datang ke sini tuh selalu ada masalah. Terus sadar gak sih Jong? Kabar bahagianya kapan rencananya? Ya tunggu aku bahagia. Iya, oh iya, makasih. Semoga segera ya Jong ya, kita dapat kabar bahagia. Tapi sebelumnya kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat, ini Jonathan Fritzy kemarin baru dapat masalah lagi nih Sobat Ambiar. Ini terkait ada yang menggelontorkan komentar-komentar yang kurang menyenangkan di media sosial seakan memfitnah seorang Jonathan Fritzy. Kita mau kasih lihat dulu. Jonathan Fritzy. Kalau kenapa tadi? Gak apa-apa. Jong, jadi itu gimana ceritanya Jong sampai ada yang kok kayaknya nggak enak gitu komentarnya? Tahu nggak, sebenarnya aku tuh nggak mau ini sampai ke media TV atau media infotainment gitu. Tapi kebetulan pas aku datang ke Polda, terus kata manajemen aku banyak banget media gitu, ya udahlah aku pikir udah. Terus ini baru pertama kali di talk show itu di Ambiar doang aku yang ngomong loh. Thank you Jong, terima kasih banget. Jong, banyak banget media, nggak perlu ngundang karena kan aku nggak ngundang, seorang artis. Ya tiba-tiba ada datang yang karyanya banyak. Rame banget gitu. Ya udahlah aku pikir saatnya klarifikasi dan saatnya bersikap gitu. Aku tuh sangat-sangat gak suka sama orang yang suka membuli. Dari dulu banget, aku kayak penataran, ospek segala macam, aku tuh nggak setuju sebenarnya. Iya, aku juga itu. Karena akhirnya berlangsung sampai sekarang, zaman-zaman anak-anak yang zaman sekarang netizen tuh ngembulinya tuh sangat mentalnya jelek sekali. Makanya media sosial ya. Iya, terutama waktu itu kan beberapa tahun yang lalu kena anak-anak aku. Terus sekarang aku lagi dikejar nih sama beberapa orang yang punya hati yang jelek sekali gitu. Kalau kemarin-kemarin sempat ada yang berkata menulis sesuatu yang jelek buat aku nggak masalah. Tapi ini udah menyangkut pekerjaan aku. Dan aku dikasih arahan, dikasih dukungan dari produser aku yang punya TV juga gitu. Aku akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan orang ini. Sebenarnya aku udah punya data orangnya dari teman-teman cybercrime gitu. Cuman aku pengen proses yang benar-benar di jalur hukum aja gitu. Ijong, gini, apakah orang tersebut memposting sesuatu di media sosial milik dia atau dia mengomentari sesuatu di media sosial milik orang lain, milik kamu atau milik akun Instagram atau media sosial yang berhubungan dengan pekerjaan kamu? Yang setahu aku dia memposting di media sosial dia pasti, di postingan aku pasti gitu. Dan yang paling parah di postingan produser aku atau ya orang yang punya TV station aku gitu. Dan ini berulang terus gitu, nggak 1 dan 2 kali gitu, lebih dari 5 kali gitu. Dan itu udah sangat-sangat mengganggu pekerjaan aku sih. Itu postingan sama komentarnya itu apa sih kurang lebih kalau misalnya bisa diceritakan? Ya dia menghasut orang-orang dan menghina pribadi aku dengan kata-kata yang sangat kasar sih.
Gitu. Dengan kata-kata yang sangat kasar. Sangat kasar. Ya. Gitu. Jadi ini bullying di media sosial. Bullying verbal di media sosial. Apakah ada arah menuju fitnah? Kan kalau bullying dengan fitnah itu berbeda ya. Oh iya, lengkap semuanya. Dia fitnah juga, dia menghasut orang, membawa kata-kata jelek, menghasut banyak orang untuk membenci aku. Sudah berlangsung berapa lama? Kalau yang ini udah cukup hampir sebulan sih. Sebulan. Oh, sebulan ini. Iya, sebulan ini ya. Iya, kalau yang kemarin-kemarin sih orang ngebully public figure itu mungkin hal yang biasa ya, tergantung kita menyikapinya bagaimana. Tapi kalau udah sampai dia misalnya menyinggung keluarga atau terutama pekerjaan, dimana kita kan mencari nafkah di sini ya, mencari nafkahnya kan di dunia televisi gitu. Ya itu sangat mengganggu sih. Tindakan lanjutnya udah sampai mana, Ijong? Aku udah lapor ke Polda Metro Jaya, terus sudah tahap penyidikan. Sebenarnya orangnya udah tahu siapa, cuman pengen bener-bener make sure lagi aja gitu. Oke. Setelah kamu melaporkan ke pihak kepolisian, apakah dia berhenti melakukan tindakannya tersebut atau sampai sekarang masih terus melakukan? Atau dia belum tahu? Dia belum tahu, jangan sampai tahu. Ya? Iya, jangan sampai tahu. Ini ditujukan buat para netizen atau zaman sekarang kan orang Indonesia nyebutnya para netizen ya. Aku membuat hal seperti ini ditujukan buat netizen. Semoga kedepannya biar hal seperti ini yang ngebully seperti ini sangat nggak baik, gitu. Biar negara kita lebih pola pikirnya lebih maju lah, lebih aman, lebih berbaik, membenarkan kasih dan sayang, gitu. Masa sih nggak kapok sama kasusnya saya? Ya. Kasusnya saya kan dulu inget nggak waktu Ya, saya dibilang betul. wanita simpanan, Ya, betul. saya dibilang bla bla bla. Iya, Betul. kan sampai orangnya itu dipanggil waktu itu kan lawyer aku Bang Sandi dipanggil sampai orangnya sujud-sujud karena dia tidak bisa membuktikan, karena takut dipenjara 4 tahun loh. Betul. Tapi sebenarnya gini, buat para netizen mengkritik secara sehat nggak apa-apa ya buat kita. Karena Betul, kita nggak apa-apa, tidak masalah sama sekali bagi kita siapapun public ya. figure, bagi siapapun. Ya. Tetapi kalau sudah membuli dan memfitnah, itu dia yang menjadi masalah. Betul. Ijong di dunia hiburan sudah cukup lama ya, Ijong, puluhan tahun. Maksudnya berarti ini sangat mengganggu sekali kalau sampai akhirnya melaporkan ke pihak polisian ya. Mungkin karena terus-terusan kali ya Mas, namanya manusia biasa ya. Iya, mengganggu banget karena produser aku sendiri yang telepon aku dibilang, Ijong, ini kan udah aku mau ada project baru, sinetron baru gitu, dan lumayan project yang besar juga gitu. Sampai dia bilang, coba deh, saya dukung kamu untuk membersihkan ini gitu, saya dukung kamu untuk mengejar orangnya biar stop. Gitu. Oke, ini kita punya satu artikel ya, sampai akhirnya memang kamu seperti yang kamu sampaikan mengganggu pekerjaan dari produsernya ya. Jonathan Frizzy lapor polisi merasa difitnah sampai ganggu pekerja. Jadi memang dari pihak yang berhubungan dengan kamu, pekerjaan, produser, dari pihak TV station juga meminta untuk let's go maju aja gitu ya. Let's go maju aja. Dan nanti orangnya bisa kena, kalau nggak salah aku kemarin baca pasal 45 atau 27A gitu. Dia akan kena penjara 2 tahun minimal. 2 tahun minimal, terus dendanya 400 juta. Nggak apa-apa, biar ada efek jerah aja sih. Oke, Jong, tapi apakah sempat ada pembatalan pekerjaan karena imbas dari apa yang dia lakukan di media sosial terhadap kamu sampai dengan sekarang? Oh iya, itu saya mau klarifikasi, itu nggak ada sih. Pembatalan kerja nggak ada. Hanya Tuhan meminta klarifikasi aja mereka? Hanya, iya, klarifikasi aja nggak ada. Kamu tadi bilang bahwa agar ada efek jerah, yang artinya apabila memang akhirnya orang tersebut, kamu memang bilang sudah ketahuan, kemudian kalau diperiksa oleh pihak polisian, maju ke meja hijau, apakah akan ada perdamaian dalam tanda kutip, kamu akan memaafkan atau kamu akan membiarkan ini akan menjadi efek jerah bagi dia dan siapapun saja? Aku akan menjadikan ini contoh sih untuk ke netizen atau orang-orang yang bermasalah dengan pikiran, hati sama tangan gitu, biar mereka lebih pintar lagi, lebih bijak lagi untuk berkata-kata. Berarti tidak tetap dimaafkan tapi hukum tetap berjalan gitu ya. Aku sih pengennya berjalan aja sih. Yes. Oh wow. Ya, Karena udah keterlaluan banget. Itu orangnya kemarin memaafkan, ada lagi. Iya. Kan? Betul. Iya. Jadi tidak akan dihentikan ya untuk kasus ini? Kalau aku sih aku nggak akan hentikan sih. Aku akan terus lanjut. Sekarang proses hukumnya sampai penyidikan? Penyidikan. Dan udah jadi atensi karena ada beberapa teman-teman yang mendukung, banyak banget dari kepolisian juga. Iya. Jong, menurut pihak kepolisian ini bisa berapa lama sih untuk proses hukumnya sendiri sampai bisa ke pengadilan? Bentar lagi sih, minggu ini sih, karena aku lagi ada beberapa promo, jadi dalam minggu ini sih. Dalam minggu ini akan diproses. Ya, dalam minggu. Tapi kalau Ijong pernah berhubungan langsung mencoba menghubungi lewat direct message kepada yang bersangkutan nggak misalnya?
Aku enggak sih, kebetulan Om Ben tuh gerah banget karena dia juga dikasih tahu sama beberapa teman yang atau orang-orang yang tahu hal ini gitu. Dia gerah terus tiba-tiba dia posting gitu, Om Ben posting melawan orang ini gitu. Aku bilang jangan dilawan, aku bilang gitu. Tapi ternyata si Om Ben dilawan juga sama mereka, iya sama dia. Oh. Jadi yang kamu harapkan di kasus ini sekali lagi juga ya. Itu dia biar pola pikir teman-teman netizen tuh bisa benar, bisa ada efek jerah, biar stop. Sekarang juga kalau bisa sampai akar-akarnya orang-orang tuh bisa lebih pinter, bisa berbaik hati, berkomentar gitu. Zaman dulu tuh orang-orang nggak ada yang kayak gini ya, apa karena nggak ada media sosial? Karena tidak ada media sosial. Karena mereka merasa bahwa ketikanya itu orang itu nggak ngeliat muka gue gitu. Bersembunyi dengan fake account ya. Fake account. Tapi kamu bilang bahwa kamu sudah memiliki profilnya, orangnya siapa? Kamu mengenal orangnya? Nggak kenal. Perempuan atau laki-laki? Nanti kasih tahu. Kan itu pasti cyber pasti lebih keren. paham lah, lebih keren gitu. Lebih keren. Jadi kamu sama sekali tidak mengenal orang tersebut? Bertemu pun tidak pernah? Iya, belum. Oh, oke. Tapi kalau nanti prosesnya berjalan dan ketemu orangnya, kamu mau ngomong apa sih? Penasaran. Tapi nggak tahu juga ya, kata teman-teman polisi sih nanti kita temuin orangnya, siapa tahu di belakangnya ada lagi gitu. Oh, ada. Takutnya itu akun fake account, tapi sebenarnya dia itu ada akun aslinya. Kan itu ketahuan tuh, satu akun bisa punya 5 akun, ketahuan. Atau grup kan? Atau grup yang memang ada kepalanya siapa. Oke, Jok, ini kan lagi proses penyidikan ya. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk orang yang melakukan bullying terhadap kamu di media sosial? Aduh, apa ya? Aku sih sampai sekarang masih diem-diem dulu. Nanti kalau ketemu aku baru mau ngomong sih. Tapi kalau sekarang buat sekali lagi aku ulangin, ayo dong kita lebih pintar, lebih berbaik hati, berkata-kata. Karena itu juga kan bisa disebut dengan karma gitu. Apa yang kau tuai itu yang kau tabur. Jadi di dalam hidup ini harus berbaik aja ke depannya, biar ntar juga berkah juga datang gitu. Oke, Ijong, kita berharap semoga ini juga menjadi pelajaran bukan hanya buat Ijong tapi juga untuk netizen di luar sana untuk lebih berhati-hati lagi mengomentari hidup orang lain ya. Kita mau kasih lihat juga ada satu artikel berbicara mengenai hidup, pasti hidupnya Ijong seluruhnya dikonsentrasikan bagi buah hatinya. Anak-anak nangis gara-gara Ijong, Dena Devanka kecewa sebagai ibu. Maksudnya gimana ini, Maksudnya gimana ya? Nggak tahu, maksudnya nggak pernah tahu itu apa ya? Anak-anak menangis gara-gara kamu katanya, dan itu Dena membuat bilang, Kak Dena jadi kecewa sebagai seorang ibu. Enggak sih, anak-anak happy terus sama aku. Ini artikel siapa yang buat ya? Artikel siapa yang buat ya? Tapi kamu pernah dengar kabar bahwa misalnya anak-anak nangis atau segala macam bukan karena sakit atau bukan karena berantem segala macam ya? Ada hubungannya sama kamu? Nggak pernah dengar apa-apa sih. Katanya Mas Ijong nggak adil gitu. Oh enggak sih, nggak ada. Nggak ada itu beritanya hoax tuh. Nah, maksudnya artinya Ijong selama ini punya waktu buat anak-anak. Selalu ada kan, kalau setiap aku sama anak-anak pasti aku coba untuk posting walaupun cuma satu kali aku lihat gitu. Aku juga orangnya nggak gila-gila posting, nggak gila-gila pencitraan dan nggak gila pencitraan gitu. Dan gila-gila percintaan. Pencitraan. Dua-duanya boleh tuh. Dua-duanya boleh. Dan aku orangnya apa adanya sih. Kalau aku bilang anak-anak nggak happy ya mereka pasti nggak akan happy dan nggak bisa sama aku gitu. Oke. Sampai sekarang aku juga bisa buktiin anak-anak selalu setiap hari sama aku happy. Dikit-dikit telepon, dikit-dikit WhatsApp, minta apa, terus bilang kangen, bilang I love you masih gitu. Ijong, waktu Imlek tuh Ijong merayakan Imlek gak sih? Imlek, enggak, tapi aku dulu punya papa angkat orang Chinese. Oke. Jadi dari kecil aku udah terbiasa dengan tradisi itu. Kalau katanya ini menurut kabar yang kita dengar, ini masalah pembagian angpau terkait dengan anak-anak tadi ya. Ada masalah ketidakadilan untuk membagikan angpau. Emang kemarin nggak bagiin angpau ke semuanya secara rata bagaimana? Kayaknya aku nggak mau bahas itu deh. Itu sesuatu hal yang bodoh aja sih yang harus dibahas. Maksudnya tidak penting. Nggak penting banget. Jadi ketika ada orang yang mengembuskan gitu. kabar itu menurut kamu? Iya, nggak penting aja sih, nggak penting. Karena sebenarnya kan itu kan harinya senang-senang ya kalau bagian angpau sebenarnya. Nggak penting aja sih. Bukan hal yang. Ya makanya aku bilang mungkin ini kesimpulan dari aku ya. Semoga benar aku ngomongnya. Mungkin para netizen atau haters zaman sekarang dibilang itu terbentuk dari sesuatu orang yang pengen ngebuat image-nya seperti itu, padahal dia masih butuh sesuatu dari orang itu. Branding diri seperti itu. Padahal dia masih butuh sesuatu dari itu.
intinya kayak misalnya masih butuh sesuatu dari aku untuk menghidupi anak-anak gitu. Tapi juga kayaknya haters juga sama seperti penonton. Kalau dulu tuh kan kita nonton sinetron di televisi. Jadi ketika kita nonton sinetron di televisi, tapi kan sekarang kan sinetron itu di sosial media. Mereka hanya bisa melihat the cover. Beberapa drama. Betul, atau drama sinetron itu sendiri. Jadi mereka terbawa suasana. Jadi kebencian itu mereka bentuk sendiri gitu loh, Ijong. Dan pada akhirnya mereka memakai sosial media menjadi kolom komentarnya mereka juga untuk berspekulasi sendiri dengan pikirannya mereka. Bisa jadi juga begitu. Tadi kamu bilang membranding, orang tersebut butuh membranding karena mungkin butuh aku. Itu maksudnya apa sih? Buat siapa maksudnya? Cukup segitu aja lah quotes dari aku. Ya maksudnya tadi aja yang kau bilang mencari keuntungan buat diri sendiri tapi sebenarnya masih butuh itu gitu. Siapa sih itu? Ada sih, aku nggak sebut siapa. Jong, saya mau tanya, apakah kamu sudah merasa berdamai dengan masa lalu kamu nggak sih, Jong? Damai banget, buktinya happy terus nih. Buat kamu makin ceria gitu makin ya. Ceria. Jadi buat kamu sebenarnya kamu sudah berdamai dengan masa lalu kamu, walaupun aku nggak pernah ada masalah sama masa lalu aku sih. Apa yang terjadi masa lalu sampai sekarang bisa membuat aku lebih kuat gitu. Artinya move on. Iya. Tapi namanya manusia pasti kan ada masalah dan dicoba oleh masalah. Ya berhadapan dengan masalah nggak masalah karena kita tidak punya masalah. Tapi karena sampai kapanpun, sampai kita menutup mata, masalah akan selalu ada. Yang penting bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya dan juga menatap lurus ke depan bukan ke belakang ya. Kalau ke belakang juga ambil hikmahnya aja. Apapun itu, Jong, ke depannya semoga lebih bahagia lagi. Nah, kita tunggu kabar bahagianya, Jong, pokoknya ya. Datang ke sini ada kabar bahagia. Biar kita sebarin juga buat sobat ambiar di rumah sana. Tapi aku setuju dengan Koko apa yang Koko lakukan. Good. Melaporkan haters ya ke pihak kepolisian karena supaya ada efek jerahnya. Tapi berbicara untuk melaporkan ke pihak kepolisian, kali ini juga ada seorang pengacara bintang tamu kita lainnya di mana ia melaporkan yang bisa dibilang ini melakukan tindakan bullying kepada anaknya dan kemarin juga sudah digelar kasusnya dan kemarin juga sempat ada satu konflik di saat proses pengadilan berjalan ya. Dan di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan pengacara kondang. Ini dia Sunan Kalijaga. Selamat pagi, Bang. Bang Sunan, apa kabar? Sehat, Bang? Silakan, Bang. Bang Sunan Kalijaga, selamat datang kembali di pagi-pagi ambiar. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Bang, kami ikut prihatin ya atas apa yang terjadi, bullying terhadap Shen ya. Ini bukan kali pertama ya, Bang ya? Gimana? Ini bukan yang pertama kali. Oh, ini yang pertama kali, cuma ini proses pertama kali. Ini akan masuk ke persidangan. Oke, berarti ini yang beberapa waktu yang lalu sekarang sudah masuk proses persidangan. Dan hari Kamis besok insya Allah putusan. Saya melihat kemarin Abang marah-marah tuh kemarin. Iya, betul. Kita mau kasih lihat lu buat sobat ambiar apa yang sebenarnya terjadi. Kita mau coba flashback lagi ya Bang ya, untuk sekedar mengingatkan bagi sobat ambiar di rumah sana. Ini kasus bullying terhadap Shen ini terjadinya waktu kapan sih Bang? Tahun lalu. Tahun lalu ya. Apa yang dilakukan para pelaku? Ya semua berawal dari bullying ya. Ketika Shen itu berdiri lagi menunggu giliran olahraga di lapangan, anak pelaku ini datang membawa sampah-sampah daun lalu melempar Shen kena di muka, mata, masukkan di mata dan di mulut. Sehingga di situ Shen bilang Shen malu katanya. Ya. Gitu loh. Padahal sebelumnya nggak ada masalah antara mereka. Cuma memang saya mendapatkan informasi memang ini salah satu anak yang memang agak sedikit ya berlebih lah kelakuan aneh-anehnya gitu. Oke, ada berapa terduga pelakunya Bang? Pelaku saya pikir tadinya rame-rame karena saya lihat di CCTV kejadiannya di kelas ada yang pegangin Shen, tapi ternyata begitu masuk proses penyidikan tunggal cuma satu orang. Oh, hanya satu orang? Hanya satu orang. Oke, kemarin proses hukumnya sudah sampai mana? Kemarin proses terakhir sidang itu sudah pembacaan pembelaan atau pledoi dari pihak anak pelaku atau bahasa awamnya mungkin terdakwa. Oke. Nah, hari Kamis besok tanggal 7 Maret akan ada putusan. Tapi perlakuan bullying itu hanya dilakukan satu kali atau berkali-kali? Cuma satu kali. Cuma satu kali? Cuma satu kali. Bang, tapi kenapa ini prosesnya begitu panjang ya? Sementara kasusnya kan tahun lalu ya? Iya kalau nggak salah ya. Ini yang saya betul-betul makanya sekarang menyuarakan ya. Saya nggak berhenti menyuarakan. Sebentar jam 12 saya adakan penyuluhan stop bullying dan kekerasan di sekolah ya. Sekolah negeri di Bilangan Jakarta Barat. Karena memang ini sudah menjadi apa ya concern seharusnya buat
kita semua. Bukan hanya Departemen Pendidikan, Dinas Pendidikan, pihak sekolah, orang tua dan pihak kepolisian. Tapi kayak yang terjadi kemarin kan itu adanya yang viral di salah satu sekolah swasta itu yang melibatkan katanya anaknya seorang public figure. Itu terjadi di lingkungan sekolah, yaitu di warung dekat sekolah. Yang dimana seharusnya pemilik warung itu bisa begitu melihat kok ada rame-rame ya. Ada apa ini? Kalau dia tidak berani atau tidak bisa menghentikan, harusnya dia lari lapor ke keamanan atau ke gurunya, sehingga tidak terjadi peristiwa yang fatal secara ekosistem ya. Tapi abang kenapa? Abang belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa ini begitu lama sekali proses hukumnya, bang? Proses hukumnya lama karena itu tadi. Mungkin inilah yang membuat orang rata-rata agak malas ya, jujur aja, untuk melakukan upaya hukum. Karena memang proses hukumnya itu panjang. Jadi kayak Sian sendiri itu mendapatkan ketentuan dari pihak kepolisian dan pemerintah bahwa setelah melapor anak ini harus ikut psikotes, beberapa kali psikotes tahapan. Jadi dong kan kena mental. Betul. Mental yang berbicara ya. Jadi itu dari Pemda, dari dinas sosialnya yang memberikan ketetapan seperti itu ya. Panjang memang. Bang, tapi kalau Sian sendiri masih sekolah di sekolah yang di mana? Sian masih sekolah dan bahkan kami meminta kepada pihak sekolah pada saat itu agar supaya anak pelaku ini tidak usah dikeluarkan, biar tetap bisa sekolah, biar tetap bisa ujian. Lantas bagaimana? Apakah masih sekolah di sana pelaku? Masih. Oh masih ya. Masih. Bagaimana keadaan mereka? Keadaan mereka ya, karena memang waktu itu kejadiannya seperti itu ya. Kan mereka tidak satu kelas ya. Oh mereka tidak satu kelas. Kalaupun tidak baik-baik saja sangat dimaklumi sekali ya. Tapi buat Sobat Ambiar kemarin seperti yang tadi aku sempat bilang, saya sempat melihat nih Bang Sunan kemarin sempat marah-marah di pengadilan. Kita akan lihat seperti apa bentuk emosinya. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Semua yang terjadi